Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan postingan-postingan kenalan di media-media sosial bahwa ada kegembiraan karena ikut Kamis Putih, juga ada Jalan Salib, juga ada perayaan Jumat Agung, dan menunjukkan itu di media sosial sebagai tanda kegembiraan setelah sekian lama tidak ada perayaan atau tidak ikut karena pembatasan, karena situasi. Boleh dibagikan para sahabat peristiwa pengalaman berkamis putih, berjumat agung, berjalan salib di paroki masing-masing. Di kolom komentar bisa dibagikan. Saya pikir pengalaman itu pantas untuk direnungkan lagi, bukan hanya sebagai sebuah peristiwa saja, tetapi dibawa ke rumah lalu dicoba dimaknai apa yang didapat di sana. Kita semua bisa melakukan itu, refleksi masing-masing. Tidak ada standar yang harus kita penuhi supaya disebut wah sudah cukup rohani atau tidak. Saya pikir setiap orang diberi karunia untuk memakai akal budinya, untuk memaknai peristiwa Kamis Putih, Jumat Agung, malam Pasca kelak, atas apa yang terjadi dan apa artinya bagi hidup rohani. Tentang Kamis Putih, menarik. Itu dikatakan sebagai pendirian perayaan sakramen Ekaristi dan juga imamat katanya. Yang menarik adalah bahwa bacaan yang menghadirkan peristiwa Ekaristi, cikal bakal Ekaristi, prototipenya itu ada dalam surat Paulus. Tapi dalam Injil tidak dikatakan tentang Yesus mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkan dan membaginya seraya berkata. Tidak ada dalam bacaan Injil di Kamis Putih, Kamis sore. Tapi ada di tulisan Paulus. Yang ada di kisah Injil adalah Yesus membasuh kaki para muridnya. Kamu mengatakan aku adalah guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab aku adalah guru dan Tuhan. Dan aku melakukan ini supaya kelak kamu saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Saya pikir ini sebuah teladan, sebuah pewartaan yang penting, amat penting untuk digarisbawahi dalam kekristenan. Saling melayani. Ada orang yang mulai membuat kritik ya tentang perayaan ini ketika Paus Fransiskus membuat kebaruan membasuh kaki yang bukan laki-laki, perempuan juga, membasuh kaki yang muslim. Oke, tentang ini bisa diperbincangkan dengan hangat, tetapi nilai kiranya jangan hilang karena kemasan-kemasan itu. Saling membasuh kaki, menurunkan dirinya, melepaskan gengsinya, mengosongkan diri. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus sebagai sebuah teladan. Bagaimana menjadi pemimpin di tengah kawanan. Saya pikir tidak selalu gampang. Harus dengan jujur kita katakan itu. Kita tidak semua siap untuk mau mengosongkan diri. Lepas dari wibawa. Lepas dari pencapaian-pencapaian yang menurut kita pantas membuat kita lebih baik, lebih tinggi lah, dihormati lah. Tapi untuk mau mencuci kaki itu pekerjaan dari hamba. Karena jalanan kotor, tuannya masuk ke rumah, kakinya dicuci. Tapi kali ini Yesus yang membasuh kaki. Dibutuhkan kerendahan hati untuk melakukan itu. Dan Yesus datang mewartakan kerendahan hati bukan hanya dengan kata-kata, soltanto con le parole, bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan nyata, mempraktekkan itu. Dan puncaknya dalam Ekaristi yang kita rayakan sebagai kenangan atas karya keselamatan Yesus. Mengalami, ia lahir, sengsara, wafat, dan bangkit. Mau disalibkan bukan karena dosanya, bukan karena dia kuat, bukan karena fisiknya tangguh, tetapi karena Passio Christi, karena hasrat mencintainya. Dan dia yakin itulah value yang dia perjuangkan dalam karya keselamatan itu. Bahwa Allah
menyertai kita sampai pada titik terendah hidup kita. Dan itu saya pikir bagian dari refleksi Jumat Agung yang pantas untuk kita miliki juga. Boleh kita jadikan bagian dari refleksi kita. Apa arti Yesus mengalami sengsara wafat ini? Kita tidak pernah sendirian, karena Allah yang kita kenal itu juga mau ikut merasakan hal serupa. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami penderitaan, orang-orang akan datang dan pergi. Ada yang mengunjungi untuk sekedar say hi, untuk sekedar menjaga silaturahmi. Kemudian pergi. Setelah kita dikunjungi, mereka makan bakso atau kemana bergembira. Itu realitas. Setelah mengunjungi teman yang sakit, mumpung sedang bersama teman-teman, mereka pergi bersama untuk bergembira. Kita tetap dalam kesendirian karena teman pergi, merasakan sakit, merasakan penderitaan karena penyakit yang kita alami, contoh. Tapi dengan peristiwa Jumat Agung kita diingatkan, saya tidak sendirian. Saya tidak pernah benar-benar sendirian, karena di titik nadir hidup saya ada Yesus, ada Allah, begitulah. Dari mana kamu tahu? Karena terbukti dari peristiwa salib. Ia tidak memilih untuk meninggalkannya. Ia digoda. Kalau kau benar anak Allah, tidakkah engkau selamatkan dirimu dulu? Serdadu berkata begitu. Orang banyak berkata begitu. Orang yang disalib di sampingnya juga berkata begitu. Tapi Yesus tidak bergeming. Tidak berpaling dari cita-citanya. Dia tetap memilih untuk memikul salib. Bukan karena dia kuat, sekali lagi. Dia mengalami penderitaan. Jatuh 3 kali, mengatakan keterbatasan fisik di dunia ini. Kita juga mengalami peristiwa-peristiwa jatuh. Nah, tetapi Yesus yang adalah Allah Putra ikut mau merasakan penderitaan dengan tersalib. Dan merupakan juga konsekuensi dari bertahan pada nilai kebaikan, nilai-nilai kerajaan Allah. Harus memikul salib. Oke, bisa dimengerti akhirnya kisah sengsara Yesus. Sengsara itu bukanlah sebuah tujuan, tetapi efek samping, konsekuensi dari memiliki integritas sebagai Allah Putra. Dan dia harus memikul salib itu, mengalami penderitaan itu. Dan dalam konteks hidup rohani, itulah Allah yang kita miliki. Tidakkah ini sungguh istimewa? Adakah konsep lain yang ditawarkan kepada kita yang lebih indah dari sini? Soal indah dan praktis, begitu ya. Kalau kamu mengikut Allah, ini contohnya. Maka dari pihak kita dituntut usaha untuk bisa memikul salib juga. Memikul salib dalam arti bukan harus mengalami penderitaan serupa dengan dia, tetapi manakala kita mengalami penderitaan bukan karena akibat dari dosa-dosa yang dengan sengaja kita menempatkan diri dalam persoalan, tetapi memang ada tantangan yang kita hadapi dalam hidup, dalam perjalanan hidup kita, dan kita belajar dari Yesus untuk menghadapinya, seraya tetap merindukan kebersamaan dengannya. Dan kita mengambil kekuatan darinya dalam doa-doa kita. Ini bukan persiapan 1 hari untuk sungguh kuat. Yesus bisa setia karena dia memiliki hubungan yang erat dan intim dan konsisten dengan Allah. Kita jatuh ke dalam dosa bukan karena melulu kita jahat, tapi kita tidak setia untuk selalu bersama dia. Maka kita belajar untuk setia sebagaimana Yesus sudah setia. Dan semoga kita sanggup. Semoga, karena semua kita yang masih hidup memiliki perjuangan yang sama. Dan manakala kita jatuh, semoga kita ingat untuk bangkit lagi. Mungkin kita akan berjalan dengan cara yang berbeda,
tetapi perjalanan harus terus berlanjut. Pace bene.